Road to Berlin bercerita mengenai seorang perwira muda bagian komunikasi Uni Soviet yang dituduh menjadi pengecut dan lari dari pertempuran, hingga letnan ini diadili secara militer dan dijatuhi hukuman mati. Namun mati rupanya tak semudah bayangannya, dengan berbagai situasi yang menghalangi proses eksekusinya, hingga letnan dan calon jagalnya ini terlibat petualangan melawan Nazi Jerman. Di suatu desa di Soviet, Front Selatan, tahun 1942, terjadi eksodus besar-besaran para penduduk yang kebanyakan orang tua, perempuan, dan anak-anak. Mereka semua berbondong-bondong mengungsi meninggalkan kediaman mereka demi menghindari kecamuk perang. Di tengah-tengah mereka melintaslah seorang serdadu muda mengendarai kuda putih. Doi bernama Letnan Sergei Ogarkov, seorang perwira bagian komunikasi Tentara Merah. Hingga tiba-tiba teriakan menyeruak mengumumkan serangan udara musuh. Panik menghantam warga. Namun ternyata serangan ini belum mematikan, karena pesawat musuh hanya menyebar selebaran propaganda. Hujan pamflet sugestif menyiram kota ini dengan tulisan menyuarakan agar serdadu Soviet bergabung dengan tentara Third Reich Nazi Jerman. Belum reda seluruh kepanikan ini, muncullah seorang serdadu yang terpukul mentalnya akibat trauma perang. Doi menuduh semua orang di sekitarnya sebagai Nazi yang menyamar sambil menyandang senjata siap dibedilkan. Perwira yang jelas pangkatnya lebih tinggi dari Sergei ini menyalahkan Doi karena Sergei memiliki pistol tapi nggak mau menembak serdadu gila ini yang justru membahayakan banyak warga sipil. Film pun berpindah ketika hari sudah gelap dan armor-armor berwarna hijau milik Soviet berbaris. Di sebelahnya Sergei dan kawan-kawannya menerima briefing tempur. Selanjutnya dengan kuda-kuda gagah mereka berangkat ke divisi masing-masing, mengemban tugasnya menembus kabut malam. Pagi harinya Sergei sampai di satu garis pertahanan Soviet dengan para serdadunya sedang sibuk menata formasi artileri anti-tank gun. Sergei yang kini sudah kehilangan arah menanyakan posisi divisi 341 pada seorang kapten yang malah curhat kepadanya bahwa di mana-mana garis pertahanan Soviet luluh lantak akibat Blitzkrieg Jerman. Dan bahkan di detik ini pun armor-armor Nazi dengan gagahnya mengkonfrontasi dari seberang, terus merangsek tanpa merasakan balasan artileri Tentara Merah. Nasib yang sama diterima pula oleh Sergei yang terjatuh akibat kudanya merasa ketakutan. Gak sampai 10 menit, barisan tentara Soviet tunggang langgang, banyak yang koit dalam pelariannya, termasuk pemimpin mereka, sang kapten yang berniat mempertahankan garis ini dengan nyawanya. Tank-tank Jerman terus melaju, pelan tapi pasti menghancurkan desa ini. Dan Sergei mau nggak mau harus ikut kabur balik ke markas tanpa kudanya. Dan di markas ini pula nasib Sergei ditentukan dalam sidang militer yang menuduhnya melakukan aksi kepengecutan serta tidak mampu menjalankan tugas menyampaikan pesan sebagai petugas komunikasi. Gak hanya Sergei, pengadilan ini juga menghukum beberapa perwira lain yang kabur mundur dari garis pertahanan mereka. Dan siapa yang menyangka Sergei mendapat hukuman mati. Di lapangan Sergei dimasukkan dalam satu bunker kecil dalam tanah, sementara di luar terjadi eksekusi mati bagi tentara lainnya. Di ruangan sempit inilah ketakutan Sergei muncul tiba-tiba, memaksa penjaganya membukakan pintu meski dengan hasil yang sia-sia.
Beberapa jam kemudian datanglah sekretaris persidangan, menyampaikan pada satuan penembak bahwa tanpa adanya izin dari markas pusat di Moskow, pelaksanaan hukuman mati ini haram hukumnya. Selanjutnya gadis muda ini masuk ke bunker Sergei dan menginstruksikannya untuk menandatangani dokumen sambil bersimpati pada letnan muda. Mengatakan padanya jika masih ada harapan bahwa kalau konsil militer atau komando tertinggi di Moskow tidak menyetujui tuduhan kelalaian tugas pada Sergei, maka hukuman mati ini pasti dibatalkan. Setelah ini gadis ini pun berlalu pergi. Tapi selanjutnya penjaga bunker Sergei yang bernama Zurbaev ini menyaksikan sendiri bagaimana konvoi pasukan Jerman berbaris memasuki desa ini, lengkap dengan half-track yang mengangkut infanteri SS. Tanda bahaya sudah sedemikian dekat di desa ini. Hingga akhirnya Zurbaev memutuskan untuk menarik Sergei keluar dan menggiringnya berjalan di satu jalan kecil sampai tiba-tiba Уходим! Нет, нельзя. Дай винтовку. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan, menyeberang padang menembus hujan, hingga sampai di sebuah reruntuhan kota, di mana sekali lagi terlihat kekalahan tentara merah dengan armor-armornya yang ludes dan hancur. Pemandangan ini mengantarkan keduanya menuju rawa untuk semakin menghindari dari jalan utama yang dilewati Nazi. Gak disangka di rawa penuh ilalang ini terdapat seorang anak kecil yang bersembunyi dengan sapinya. Yang berikutnya memutuskan untuk menolong Sergei dan Zurbaev dengan meninggalkan sapinya menuju seorang pilot tempur tentara merah yang terluka parah. Hingga malam harinya, Sergei bersama anak kecil ini pula menyiapkan sebuah rakit untuk menyeberang sungai Volga di depannya. Mereka melakukannya demi menyeberangkan pilot ini. Namun Zurbaev yang sejak awal mengawal Sergei belum pernah mengucap satu kata pun ini dengan tegas menolaknya. Karena ini bukanlah tugasnya. Tugas satu-satunya Zurbaev ialah menembak jantung Sergei. Hingga akhirnya Zurbaev membiarkan Sergei pergi sendirian, menuntun rakit ke seberang dengan pilot tersebut sampai subuh pun mulai memperlihatkan terangnya dan kedua lakon kita ini pun berhasil menyeberangi Volga. Paginya, mereka mengangkut si pilot dengan membongkar rakit dan menjadikannya sebagai tandu. Melanjutkan perjalanan masuk ke hutan hingga di suatu titik maka bergabunglah Sergei dan Zurbaev dengan barisan ini menuju ke sebuah pos militer jauh di dalam hutan. Pilot pun akhirnya mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkannya. Namun di satu sisi, Zurbaev dilarang keras untuk pergi bersama Sergei. Mengatakan bahwa di hari ini mereka akan menyerang musuh dan mayor tua ini membutuhkan semua pria yang bisa mengangkat senjata untuk ikutan bertempur. Mau nggak mau, calon mati dan jagalnya ini harus menaati perintah sang mayor. Seorang serdadu menghampiri Sergei, mengatakan jika sang pilot sudah sadar. Namun setelah doi mengetahui jika kakinya harus diamputasi karena lukanya, pilot tersebut memilih menembak kepalanya sendiri. Dengan situasi yang berubah drastis ini, Zurbaev mengizinkan Sergei untuk melengkapi dirinya dengan persenjataan, di mana Sergei langsung menuju ke area logistik untuk mengambil bedil dan peluru. Tanpa diketahui Zurbaev, Sergei yang menaruh simpati pada calon eksekutornya ini menukarkan jam tangan warisan kakeknya demi memberi sepatu baru untuk Zurbaev. Akhirnya panggilan bertempur pun diteriakkan. Semua serdadu layak beraksi segera berbaris keluar hutan, termasuk Zurbaev yang sudah memiliki sepatu barunya. Maka sampailah mereka di pinggir sebuah desa yang ditengarai diduduki oleh pasukan Nazi. Dan seperti taktik Soviet biasanya, serangan langsung dibuka dengan frontal dan war cry nyaring dengan tanpa atau minim taktik apapun.
Namun dengan style tawuran STM ini pula yang membuat tentara merah berhasil merangsek memasuki desa ini. Yang meskipun sekali lagi gelombang serbuan komunisme mereka terhenti oleh sniper Jerman yang ampuh ini, Bor. Sampai akhirnya letnan muda kita ini berlari solo menuju ke seberang dengan cerdik memanfaatkan spion dari motor Jerman, mencari tahu gerakan musuh dari refleksinya, sekaligus memberi kode pada Zurbaev yang tanpa ampun langsung membantai sniper yang bersembunyi ini. Berikutnya dari sisi lain desa, beredarlah tank Rusia yang dengan kemunculannya sekaligus menuntaskan pertempuran ini. Спасибо. Крепко повоевали, а? Улыбаемся, улыбаемся, приготовились. Внимание, чуть назад, левее. Dalam perayaan ini Zurbaev tetap tampak tidak bergembira. Bahkan ketika Sergei memberitahunya jika mereka berdua pasti akan mendapatkan medali keberanian berkat aksinya. Yang dipikirkan Zurbaev hanyalah mencapai markas pusat untuk segera melaksanakan tugasnya, mengeksekusi Sergei. Maka dengan wajah kecut Sergei terpaksa melanjutkan perjalanan mereka dengan keheningan dan nihil keakraban. Malam harinya mereka tidur di ladang jerami dan Zurbaev memohon kepada Sergei untuk menuliskan sebuah surat kepada ibunya hingga keduanya pun tertidur lelap. Paginya Sergei yang baru bangun tidur ini melihat bahwa calon jagalnya masih lelap seperti bayi. Dengan menilai ada kesempatan, mantan letnan ini pun melarikan diri. Namun setelah cukup jauh, Sergei nggak sampai hati dan malah memutuskan untuk membangunkan Zurbaev demi melanjutkan perjalanan mereka berdua. Siangnya sampailah mereka di suatu kota kecil di mana banyak para warganya menjadi pedagang dan bercampur baur dengan para serdadu. Dan di sebuah kantor militer setempat, Sergei sekali lagi diperlakukan seperti pesakitan yang selanjutnya digiring untuk dieksekusi bareng serdadu lainnya. Namun kematiannya sekali lagi batal setelah tanpa disangka-sangka Zurbaev melakukan petisi pada perwira setempat jika eksekusi haruslah ditandatangani oleh markas pusat. Mereka berdua pun bertemu di halaman kantor. Sergei menanyakan kenapa Zurbaev malah justru menyelamatkannya, sedang Zurbaev hanya beralasan jika Sergei belum menyelesaikan menuliskan surat kepada ibunya. Berikutnya Sergei segera dipanggil kembali ke kantor, menghadap superiornya ini yang mengatakan bahwa sebenarnya Sergei pantas dihadiahi medali bintang merah berkat keberaniannya. Namun pertama ialah mencari tahu apakah perintah Zurbaev disetujui atau tidak oleh pusat. Namun di pagi harinya setelah menginap di rumah salah satu warga lokal, insiden fatal terjadi. Заходите. Коли вспомню. Спасибо вам. Руки убери! Успокойся. Вот, сгодится? Где руки помыть? Сейчас покажу. Entah bagaimana perasaan Sergei melihat calon eksekutornya sendiri yang sudah dianggapnya sahabatnya ini mati dalam pelukannya terkena artileri musuh dan yang akhirnya dikuburnya sendiri pula. Dalam benak Sergei, Zurbaev merupakan seorang serdadu yang patuh dan teguh menjalankan perintah. Siang harinya, wanita lokal pemilik rumah bernama Maria ini menemukan surat perintah hukuman mati dari seragam Zurbaev dan memberikannya kepada Sergei, menyatakan jika Sergei nggak harus memberikan surat ini kepada pusat karena nyata-nyata Zurbaev sudah mati. Namun sebaliknya Sergei bersikeras untuk memvalidasi perintah ini dengan berjalan menuju pusat. Maka berangkatlah doi hari ini juga menuju ke kematiannya sendiri, seorang diri, tanpa takut dan tanpa kegentaran di hatinya. Di suatu pangkalan militer, nasib baik akhirnya menghampiri Sergei, di mana doi bertemu dengan teman sesama petugas komunikasi yang bernama Nikolai.
yang setelah mengetahui surat perintah Sergei memutuskan untuk mengintervensi dan rupanya ini berhasil meloloskan Sergei dari hukuman mati. Делали, не кипятись. Никто его еще не расстрелил. Sesudah ini film pun maju di tahun 1945 berlokasi di Jerman. Terlihat Sergei menaiki jeep yang berjalan menuju ke suatu area. Hingga sekali lagi setelah sekian lama kembali bertemu dengan Nikolai yang kini sudah menjadi kolonel, menghadiahi Sergei dengan sebuah koran sebelum berlalu pergi. Dan kabar heroik yang termuat di koran nasional Uni Soviet dengan gambar Sergei dan Zurbayev inilah yang menjadi akhir dari film ini. Nilai moralnya silakan kalian pikir sendiri dan tetap standby di jauh dekat film karena masih banyak film perang yang akan kita bahas. Wassalamualaikum, yuk bye.